Halo semua, video kali ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya yang bakal ngebahas soal requestan dari followers di IG gua. Jadi kalau kalian baru nonton video ini, jangan lupa buat nonton part sebelumnya supaya siapa tahu ada saham-saham yang lagi kalian incer atau mungkin saham-saham yang udah ada di portofolio kalian yang dibahas di video itu. Dan kalau misalkan kalian belum follow Instagram gua, jangan lupa juga untuk follow karena gua akan lebih aktif bahas seputar saham dan seputar analisa taktikal dasar, edukasi dasar itu di Instagram pribadi gue. Dan kalau misalnya kalian belum follow, kalian juga bisa lihat ini ada beberapa updatean saham-saham yang bakal gue kasih. Semuanya gue kasih plannya secara jelas dan siapa tahu ini bisa jadi referensi buat tradingan kalian sehari-hari. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke requestan saham yang di request oleh followers. Terakhir kan kita bahas di video sebelumnya itu sampai BBB. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Ayam-ayaman kok, Cepin. Oke ya, Cepin. Kita lihat dulu Cepin kayak gimana. Nah, Cepin ini sebenarnya udah pernah gue kode-kodein di Instagram gue. Waktu itu gue bikinnya kalau nggak salah di Reels. Cuman gue nggak kasih lihat namanya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, waktu itu ini dia lagi ngebentuk satu pattern ya. Nah, waktu itu dia juga udah breakout. Cuman Cepin ini termasuk salah satu yang lumayan lelet. Jadi kayaknya pattern ini udah nggak bisa kita pakai lagi. Karena kalau kalian lihat sendiri sih kan dia sideways jangka menengah lah kurang lebih sideways ya. Nah, kalau kalian lihat kayak gini ya, ini kan sideways kan area sideways. Kalau area sideways gak usah pusing-pusing, pokoknya area supportnya ada di sini, ada di 6050 atau ya kita anggap aja 6000. Kalau jeblos 6000 ya cut loss dulu aja. Terus kalau kalian baru mau masuk ya tunggu aja di sekitaran 6000. Kalau terus nanti jual lagi di sekitaran area resisten di sekitar 6700 kayak gitu ya untuk saham sideways. Nah, buat Cepin sendiri dia bakal menarik kalau misalkan udah bisa breakout dari sini ya, dari area sideways ya di 6700. Kalau bisa breakout nanti area resisten selanjutnya kurang lebih ada di 7300. Terus yang kedua ada di 7850 kayak gitu. Untuk saham ini sih simple aja kayak gitu ya biar nggak terlalu lama. Karena memang geraknya sendiri ini kurang kurang oke sih karena sama-sama ayam kemarin kalau nggak salah ada saham-saham ayam-ayaman lain yang geraknya memang jauh lebih bagus daripada Cepin seperti itu. PBCA, oh sorry, baca friend. Kalau friend itu ada di video sebelumnya. Kalau misalkan nanti kalian lihat aja cek video sebelumnya. Baca sih gue sebenarnya nggak suka ya. Jujur gue udah nggak mantau sama sekali bank-bank digital atau yang katanya mau digital segala macam karena menurut gue trennya udah lewat atau mungkin lagi istirahat. Nah, baca nih sebenarnya ada satu support quote di sini di 376. Kalau udah jeblos ya udah mau gimana lagi, udah jeblos sebenarnya harusnya dari waktu itu udah cut loss. Eh Kalau misalkan kalian masih hold, gue rasa mungkin masih banyak yang hold di saham baca karena udah terlalu dalam dan nggak mau cut loss. Ini ya paling maksimal di sini sih di 282 atau 280 lah. Kalau misalkan dia jebol lagi di sini udah cut loss dulu aja lah. Soalnya jangan sampai kalian terpengaruh sama orang-orang bilang ini baca prospeknya bakal kayak gimana, bakal kerja sama siapa, kerja sama Grab lah, siapalah. Menurutku itu sebenarnya cuma rumor kan, sebenarnya cuma rumor kan. Lagian kalau kita kan alirannya teknikal. Kalau misalkan teknikal ya udah jebol support kuat ya udah mau gak usah ditahan-tahan lagi sih, gak usah disayang-sayang lagi sih. Sebenarnya gak usah baper sama saham. Kalau misalkan memang sahamnya jelek ya udah cut aja, ngapain disayang-sayang lagi kan kayak gitu kalau menurut gue ya. Oke, kita lanjut aja. BBC di video sebelumnya udah dibahas ya. Kalian langsung nonton aja. Oh, BTW untuk kalian yang baru nonton atau misalkan baru ketemu channel gue, ini gue bahasnya dari sini ya, dari postingan di IG gue yang paling terakhir yang ini. Cuman karena gue nggak bisa kasih lihat di sini karena ini komennya nggak tahu kenapa gak muncul semua, jadi gue lihat dari HP gue kayak gitu. Nah, supaya kalian gak bingung aja ini kok tiba-tiba muncul saham-saham ini dari mana. Oke, kita lanjut. ASI. ASI ini sebenarnya termasuk salah satu yang bagus sih. Dan gue udah pernah posting juga ya di sini ya.
waktu itu gue posting sekitaran di sinilah, udah sempat naik beberapa persen cuma memang turun lagi. Nah sekarang kalau kalian lihat ini dia udah ngebentuk satu area nih waktu dia breakout dari resistance sebelumnya. Kurang lebih kalau misalkan baru mau masuk bisa area beli pertama itu di sini di 6.100 sampai 6.450, kurang lebih di sini ya area masuk ya. Cuman harus diperhatiin juga karena ini kan ASI dari awal nih udah naik lumayan banyak setelah dia breakout dari ininya. Karena ASI kalau kalian lihat di sini ada inverted hand shoulder ya. Nah, kalian bisa manfaatin untuk beli di sini, cuman ada harus harus diperhatiin juga kalau misalkan dia jebol dari area beli sini, jebol di sini. Ini area support berikutnya itu ada lumayan dalam di sini nih, di sekitaran 5.775 lah atau 5.800, karena kemarin gue ada bilang di postingan gue juga kalau misalkan ASI itu selama dia masih tahan di atas 5.800 setelah trend sebenarnya masih oke. Cuman berhubung kita lihat dia udah naik lumayan banyak, jadi koreksi sebenarnya bisa agak dalam juga. Jadi ini tergantung kalian nih tahannya kayak gimana. Kalau apakah kalian tahan kalau misalkan kalian beli di sini taunya dia ternyata turun sampai 5.750, atau mungkin sampai yang paling mentok sih di 5.625 kayak gitu. Pokoknya jebol di sini udah gak bagus banget, terakhir 5.625. Tapi kalau gue pribadi karena gue baru masuk juga di ASI, jadi gue akan area supportku pribadi itu adalah selama dia gak jebol di 5.800 gue akan masih fine aja. Gue mungkin masih bisa overhead down ketika di sini kayak gitu ya. Jadi itu nanti kalian tentunya sendiri aja gimana gimana apa strateginya. Terus untuk area resistance sendiri sih gue pribadi masih optimis dia bisa sampai minimal 7.000. Itu untuk target pribadi gue ya. Tapi ini kemungkinan yang namanya market kan kita nggak tahu, ada kemungkinan dia bisa aja balik ke arah kemudian dia sideways di bawah atau mungkin balik lagi downtrend lagi kayak gitu ya. Jadi pokoknya kalau kita trading terus kita pakainya taktikal ya, jebol support udah relain aja dulu sahamnya kayak gitu. Oke lanjut, Doit. Doit nih termasuk saham yang banyak dimainin ya sama orang. Gue juga, kemarin ternyata gue pernah bahas ya. Oke, Doit pokoknya terakhir di sini di 282. Kalau jebol ya udah relain dulu aja buat Doit. Ini gue nggak bisa kasih terlalu banyak saran karena ini termasuk saham-saham yang banyak dimainin sama orang ya. Kalau kalian lihat nih, ini termasuk saham-saham yang banyak dimainin sih sebenarnya. Jadi pokoknya kalau jebol 282 atau mungkin 280 lah, kita bulutin aja, itu out dulu. Terus kalau yang kalian baru masuk ya bisa perhatiin di sekitaran sini sih, di sekitaran 280-an sih kalau mau masuk, karena kan itu nanti risknya lebih kecil ya. Anggaplah nanti kalian dapat di 290 misalkan, jebol sini kan baru 3%, 4%an ya, itu masih kecil banget risknya. Jadi buat kalian yang baru mau masuk ya mungkin bisa spekulasi di area support belinya. Tapi kalau buat kalian yang udah masuk di atas ya udah, ini juga area support yang harus diperhatiin. Kalau jebol ada dua pilihan. Yang pertama kalian mau cut loss dulu setengah atau mungkin berapa, cut loss berapa, terus nanti jemput lagi di bawah. Ini ada area, karena di sini ada satu area support lagi nih di 270. Menurut gua 270 ini kalau udah jebol ya udah, ini bener-bener kalian udah harus lupain karena area support berikutnya tuh udah lumayan dalam di sini, di sekitaran sini, di sekitaran 212 sama 232 kayak gitu ya buat duit. Lanjut buka. Kalau buka itu udah dijelasin juga di video sebelumnya. Terus gue juga udah kasih sebenarnya di sini. Nanti kalian bisa baca-baca aja. Yang pasti buka itu udah jebol support kuat dan secara taktikal udah gak bagus. UNVR, INDF, apakah lanjut downtrend atau bisa uptrend? Oke, kita bahas dulu dari UNVR ya. Salah. UNVR, yang pertama UNVR kalau kalian mau lihat itu jangan lihat time frame yang daily, karena UNVR ini udah downtrend dari 2018. Jadi kita lihat dulu, pertama coba kita lihat time frame yang weekly ya.
kalau kalian lihat di sini udah ada coret-coretan, ya itu coret-coretan gua waktu itu gua prediksi secara taktikal dia bakal turun sampai mana, dan kalau kalian lihat itu sebenarnya masih belum belum nyampe target penurunan dari patternnya, cuman dia kemarin udah sempat rebound. Nah, kalau kalian lihat secara jangka panjang, ini kan sebenarnya masih masih turun banget ya. Nah, ini kan bisa kita bilang ya mungkin technical rebound lah. Terus kalau kita lihat lagi time frame bulanan, nah ini kan setelah berapa bulan nih candle merah, ini baru ada candle hijau yang lumayan lumayan tinggi lah, lumayan tinggi nih 22% di bulan Oktober ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang mulai jangka panjang ya ini belum bisa dibilang valid dia bakal ada perubahan tren. Karena apa? Karena kan kita butuh beberapa candle lagi untuk bisa eh, mastiin ini Unilever tren downtrendnya ini sebenarnya udah berakhir atau belum. Tapi kalau kita lihat ya daily, kemarin ini ada yang tanya juga di story gue. Jadi dia tanya apakah di story nggak, dia tanya lewat DM, dia tanya apakah ini bisa hold atau mendingan cut loss saja. Nah, waktu itu gue jawab kalau nggak salah kalau untuk saham-saham kayak gini itu tergantung sebenarnya. Keputusan hold atau cut loss itu tergantung posisi kamu itu di mana, posisi kalian di mana. Kalau misalkan kalian belinya dari atas, ternyata kalian udah nabung dari atas dari tahun lalu misalkan, ya sekarang gue sebenarnya nggak bisa kasih saran apa apa. Karena yang pertama, kalau misalkan gue suruh cut loss, siapa tahu tiba-tiba habis itu ternyata sahamnya lanjut naik lagi kan, lanjut naik lagi kenceng. Nah itu kan gue salah. Tapi kalau misalkan gue suruh hold, itu gue salah juga. Kenapa? Karena siapa tahu nanti ternyata harganya turun lagi, malah breakdown dari 3.700. Nah kayak gitu. Jadi untuk kalian yang misalkan udah hold lama, gue nggak bisa kasih saran apa apa, sorry banget. Gue cuma bisa kasih area supportnya kemarin. Yang pertama ada di sini. Kalau misalkan kita mau support yang dekat itu ada di 4.700. Kemudian yang paling terakhir ada di sini nih, di 3.790. Dan jadi kalau misalkan dia jebol 3.790, itu artinya dia bakal lanjutin penurunan downtrendnya lagi. Kayak gitu ya. Cuma kalau buat kalian yang baru masuk, yang baru beli beberapa hari terakhir atau mungkin seminggu terakhir, ya ini bisa dilihat ini support yang ini nih, support yang di 4.700. Kalau udah jebol ya udah, menurut gua out dulu aja. Karena dia ada kemungkinan kan bisa sampai support sini ya, sampai support di 4.300. Terus yang kedua di sini di 4.000, kemudian ketiga yang nggak boleh jebol ya di sini 3.800 tadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru masuk, gue masih bisa kasih saran kalau jebol support kuat ini, support di sini. Gue pribadi kalau gue baru masuk, gue akan langsung cut loss kalau dia jebol di sini kayak gitu. Pokoknya kayak gitu aja. Keputusan tetap di kalian masing-masing. Gue cuma bisa kasih area supportnya. Kalau misalkan jebol kenapa, misalkan jebol yang mana itu juga bagus kayak gitu ya. Jadi keputusan tetap masing-masing. Lanjut ke INDF ya tadi. INDF. INDF setahu gue bukannya udah naik ya. Oh, INDF yang pasti ini jangka pendeknya kan dia sideways, ya kan di sini ya. Ini sideways. Kalau kita tarik trend line, hmm, sebentar. Sorry ya mungkin agak lama soalnya gue nggak siapin dulu ini ya. Jadi ini benar-benar live waktu gue record doang analisa ya. Jadi mungkin agak gue harus lihat lebih detail dulu ya. Jadi mungkin bakal makan waktu agak lama. Oke, pokoknya INDF ya udah lah ya, ini kan area sideways nih, dia udah coba breakout tapi nggak bisa. Jadi di sini kita bisa consider sebagai false break sebenarnya. Di sini ini kan false break ya. Ya ini false break. Jadi ya gua kasih area ini aja ya, mungkin ya area ini. Sebenarnya kalau kalian belum masuk ya area belinya di sini sih, karena kan dia sideways ya. Jadi ya berharap aja kalau buat buat yang belum masuk ya berharap aja dia turun sampai ke area deket-deket support sini. Yang nggak boleh jebol ya, yang pertama di sini 6.000, yang kedua di
5.750 kayak gitu. Cuma kalau buat kalian yang udah masuk ya udahlah, coba kalau misalkan kalian percaya sama sahamnya ya, kalau mau hold itu keputusan di masing-masing. Yang pasti kalau secara taktikal udah jebol di sini, paling terakhir jebol di 5725 itu udah gak bagus kayak gitu. Kalau gue pribadi prefer setelah dibanding INDF, gue prefer sama ICBP. Kenapa? ICBP gue juga udah pernah post ya, bulan lalu itu gue post ICBP waktu dia masih di area downtrendnya. Di mana ya waktu itu ya, kalau kalian lihat di sini ini kan masih masih di ini ya, masih belum breakout ya. Nah kemudian kalau kalian lihat nih kan waktu itu masih di sini ya, nah, ini kan udah breakout sekarang. Terus kemarin gue ada post lagi karena waktu itu kayaknya ada banyak yang gak ngikut sama ketinggalan mungkin. Nah ini kan gue udah post lagi area masuknya. Ini gue bakal jelasin kenapa gue post area masuk di situ aja ya di video ini. Jadi kalau kalian lihat setelah dia breakout dari downtrend channel, dia kan ngebentuk ini ya. Ini kan untuk jangka pendeknya dia masih uptrend ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada satu area yang bisa kita consider untuk area beli di sini di 9.000 sampai 9.350. Nah, ini bisa dikonsider untuk area belinya, dan kita sih berharap setelah dia konsolidasi di sini dia bisa lanjut langsung breakout dari resisten di 9.400 kemudian naik lagi lanjut ke atas. Nah, cuman yang perlu diperhatiin adalah kalau misalkan dia ternyata habis konsolidasi ternyata dia turun, nah itu beberapa area support ya ada di sini sih. Yang pertama ada di 8.700, kemudian yang kedua ada di sini di sekitaran sini ada di 8.550. Nah, ini nanti tergantung lagi balik ke strategi masing-masing. Kalau gue pribadi, karena gue nggak bisa tahan eh, karena batas cut loss gue itu lumayan kecil 4-6% doang, gue pribadi akan consider untuk cabut ketika dia jebol di 8.750. Cuman kalau misalkan kalian ternyata percaya sama saham ini, kinerja sahamnya kayak gimana, perusahaannya kayak gimana, dan kalian yakin dia masih bisa naik, das area support kedua sebenarnya menurut gue yang masih oke, itu ada di 8.550. Jadi nanti itu sesuai ke masing-masing aja, gue cuma bisa kasih area support. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari sini, dari area ini, yang pertama harusnya sih resisten pertama kalau kita lihat dari taktikal kan ada di sini, ada di 9.600. Kemudian resisten kedua ada di sini di sekitar 9.900. Kemudian yang paling terakhir ya di sini di 10.500. Makanya waktu itu gue kasih area resistnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi harusnya sih gue sih sebenarnya masih lumayan optimis si ICBP ini minimal bisa sampai ke area resist yang pertama di 9.650. Cuma sekali lagi ini disclaimer, karena kita nggak akan tahu ini area gerak market itu kayak gimana. Jadi sebaiknya kalau kalian trading ya udah jangan lupa untuk disiplin sama trading plan sendiri. Kalau misalkan udah jebol support ya harus udah consider untuk buang barang kayak gitu. Ya oke ya, itu untuk ICBP bonus saja. Kayaknya nggak ada yang request juga. Lanjut, Pegas, Adro, Telkom. Adro tadi udah dibahas di video sebelumnya, kalian bisa cek aja di sana. Pegas sebenarnya gue udah bahas di Instagram pribadi gue udah lama banget, cuma gue nggak bahas teknikal sih, jadi hari ini gue bakal bahas teknikal aja. Kalau kalian lihat ya terakhir ini dia turun kan kemarin kalau nggak salah ARB deh, turun ARB kemudian dinaikin lagi, dan ini kabar baiknya adalah Pegas kemarin kan ada satu gap di sini ya. Nah ini kemarin sih harusnya udah ditutup, jadi ini kabar baik banget buat Pegas. Kalau kalian udah beli dari bawah ya sebenarnya udah tinggal dipantau aja sih. Jadi begitu dia balik arah ke bawah ya itu kalian udah bisa TP. Cuman kalau baru mau masuk sebentar, kalau baru mau masuk area beli ya di sini ya, karena dia kemarin udah confirm di sini nih candle terakhir itu dia ketika turun sampai sini dinaikin lagi ya, ada kemungkinan ini bisa dijadiin area support juga. Karena kan kalau kita lihat juga di sini, nah ini pas banget ya, di sini juga ada satu area support sebenarnya. Jadi ya untuk area support gue kasih area aja di sini sekitaran sini. Sebentar, like. Ya kurang lebih kalau misalkan dia jebol 1415 atau 1410 itu udah gak bagus, karena itu lumayan support yang lumayan kuat kalau menurut gua.
area beli ya kalian bisa consider di sekitaran sini lah, di sekitaran sini. Harga terakhir itu di 1525 sampai sampai kemarin terakhir jebol itu di 1415. Jadi area beli 1415 sampai 1525 kayak gitu. Kalau misalkan kalian baru mau masuk. Terus untuk area resisten ya kita lihat aja. Kalau misalkan dia bisa tembus minimal di sini ya oke banget 1575, karena area resist berikutnya, aduh ini kayak gini lagi. Area resist berikutnya, karena kalau kalian lihat di sini ya, ini kan agak susah ya, geraknya ini agak liar. Jadi sebenarnya kita bisa cek di time frame yang lebih kecil, cuma karena ini udah kejauhan jadi kayaknya bakal susah, bakal agak lama carinya. Gue nggak langsung ke time frame agak kecil. Jadi area resist mungkin tambahin setiap 100 saja. Jadi ketika dia bisa breakout dari 1575 tambahin aja 100, berarti 1600-an kayak gitu. Nah kebetulan di sini juga bisa jadiin resist sedikit. Nah, kemudian di sini ya kayak gitu ya, 1640 sampai 1700-an lah kayak gitu untuk Pegas. Jadi Pegas ya, kalau kalian udah pegang dari bawah, kalian udah lihat postingan gue waktu itu gue post di Instagram kalau nggak salah, waktu harganya masih di 1100 atau 1200. Ya kalau kalian udah lihat dan beli dari situ ya sebenarnya udah tenang. Tapi kalau baru mau masuk, masuk aja di situ. Terus untuk area resisten ya area-area yang barusan tadi gue sebutin. Lanjut ya, tadi apa lagi? Telkom. Telkom nih sebenarnya bagus banget. Kalau kalian di sini ya, ini konsisten uptrend dari bulan Juli. Bentar. Kayak gini ya, masih uptrend, masih belum break. Telkom ini sebenarnya saham yang bisa untuk invest atau swing beberapa bulan. Invest juga gue gak akan sebut invest deh, karena kan invest butuh kita review terus ya. Mau itu invest atau trading kan kita butuh review terus kinerja sahamnya kayak gimana. Jadi gue gak akan sebut invest karena gue takut harga sekarang atau technical sekarang Telkom itu bagus, tapi kan kita nggak tahu beberapa bulan kemudian atau mungkin setahun 2 tahun kemudian masih bagus atau enggak. Jadi gue gak akan sebut ini bagus untuk invest. Tapi kalau untuk swing sih lumayan, apalagi kalau misalkan kalian udah dapat di harga-harga bawah, itu tinggal perhatiin aja selama dia nggak balik arah jebol di bawah 3.500 itu masih oke, masih bisa kalian hold. Masih ya udahlah, biarin aja dia jalan mau sampai mau naik sampai mana, yang penting nggak jebol di bawah 3.500 ya. Sorry ya, di bawah 3.500, kurang lebih di bawah 3.500. Kalau misalnya dia nggak jebol di bawah ini masih oke banget. Cuma kalau buat kalian yang baru mau masuk sih gua saranin untuk coba aja tunggu dulu, atau mungkin kalau kalian mau langsung masuk jangan all in tapi siapin cash lagi supaya bisa fresh down di bawah. Jadi area belinya ya karena dia supportnya lumayan jauh, kalian tentuin sendiri aja. Jadi misalkan kalian masuk nih di 3.870, misalkan anggaplah masuk 5 lot gitu. Kalau kalian mau fresh down itu kan, kalau nanti tunggu harga bawah itu minimal kan ya, minimal beli 5 lot lagi atau beli 10 lot kayak gitu, supaya harga harga rata-ratanya bisa bisa lebih bagus kan dapatnya. Nah, kalau mau masuknya itu gua sarannya jangan jangan minus 1-2%, kalian langsung flash down karena itu sayang banget. Jadi itu sebenarnya, karena kenapa sayang, karena kan misalkan kalian beli di 3870 terus ternyata minus 1-2% kan baru, anggaplah 2% ya, anggaplah 2% kan baru di 3780 kan. Nanti kan harga rata-ratanya ya paling di sini kan di 3820 lah kurang lebih, mungkin dapat harga rata-rata ya kan, itu masih lumayan tinggi kan. Jadi kalau gua sih prefer, kalau gua pribadi kalau gua mau flash down itu minimal ya, gua akan tunggu di support. Sebenarnya di support kan kita bisa lihat ya, supportnya itu di sini. Yang pertama ada support di sini di 3640. Nah, kalau gua masuk di, anggaplah gua HK besok di 3800 ya, gua akan tunggu sampai dia di sini, sampai di support berikut ya di 3650 ya, which is itu di 5%, menurut gue ya lumayan lah. Sama di support berikutnya ya di sekitaran sini kan di 3580 kayak gitu. Jadi fresh down jangan jangan asal fresh down cuman dia
minus 1-2% langsung kalian flash down karena sayang. Jadi better sih tunggu aja sampai dia turun ke area support. Kalau dia bisa mantul lagi dari area support itu, nanti baru kalian flash down kayak gitu. Level cut loss masih sama ya, kayak yang udah pegang dari bawah, di bawah 3.500. Kalau jebol ya udah out aja, karena asumsi kalian langsung HK di sini, kemudian sampai bawah ini kan udah minus 10% ya, minus 8%, 9% lah ya. Ini menurutku udah kegedean sih kalau minus segitu, menurut gue pribadi. Nah kayak gitu. Lanjut, banyak juga ya ternyata ya. Sido. Kalau BBCA paling bahas stock splitnya aja. Nah, kalau friend itu udah dibahas di video sebelumnya. Terus kalau untuk Sido, kalian bisa lihat ke YouTube gue ya. Gue udah bahas juga di YouTube gue, di video sebelumnya itu ada satu video yang khusus gue bahas Sido, itu bisa langsung aja tonton di situ. BBCA juga tadi udah dibahas di video sebelumnya. Jadi bisa langsung tonton aja. SMS SMSM katanya nih perusahaan dividen sekali setahun 4 kali. Waduh, kalau dividen gue nggak pernah perhatiin ya sebenarnya ya, karena kan gue nggak pernah hold sampai selama itu ya. Kita coba lihat teknikalnya aja. SMSS ini sama apa? Ini gue nggak pernah lihat. Sebentar. Ini juga masih sideways lumayan panjang sih sebenarnya. Oke. Gue kasih support aja ya kalau saham-saham kayak gini ya. Jadi supportnya itu ada di sini. Inilah, ini support dekatnya lah. Kalau misalkan kalian nggak mau yang jauh-jauh, ini support dekat ada di 1500. Kalau misalkan dia turun ternyata dia bisa mantul di sini, ini bisa kalian manfaatin buat masuk. Kalau yang belum mau masuk, yang belum masuk. Cuma kalau misalkan kalian ternyata udah belinya di 1600, ya ini bisa jadi salah satu area untuk cut loss juga. Karena kalau dia jebol, ya udah ini udah nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Karena kalau dia jebol itu ya area support berikutnya ada di sini, di sekitaran 1400 kayak gitu. Nanti tentuin sendiri aja, gue cuma bisa kasih area support ya. Karena gue nggak pernah lihat sahamnya juga, jadi gue kurang tahu ini dia geraknya kayak gimana. Oke, next. Contoh saham yang blue chip. Maksudnya apa ini? Contoh saham yang blue chip. Oh, maksudnya mungkin mau dibahas saham-saham ini ya, saham-saham blue chip ya. Kalian lihat aja lah. Gue dari September gue udah bahas banyak banget sebenarnya saham blue chip di sini. Yang waktu itu sebenarnya orang-orang masih takut sama isu tapering lah, ISG bisa crash lah segala macam ya, tapi gue udah bahas blue chip. Di sini ya kalian bisa lihat sendiri, BBRI, BMRI, JPF, Fabris, ICBP, apalagi nih, INKP, CTRA, Unilever, Agi. Ya ini kan udah bisa dilihat ya. Yang paling yang baru-baru ya blue chip ya ini sih. Yang paling baru yang gue update ini ya ini, BMRI sama ICBP. Kalau kalian mau ikutin bisa, tapi kalau gue saranin sih kalian mungkin bisa jadi ini sebagai referensi aja. Kalau misalkan mau masuk, sebelum masuk ya tetap analisa sendiri. Jadi supaya ya walaupun ini mungkin kan namanya juga analisa ya, jadi gue kan gak mungkin 100% bisa terus susah bener, takutnya gue mungkin ada salahnya juga. Nah jadi sebaiknya kalau misalnya kalian lihat postingan-postingan gue itu dijadiin referensi. Tetap keputusannya sebelum kalian mau beli itu tetap harus kalian analisa dulu sendiri kayak gitu. Coba kalau mau lihat referensi bisa ikutin di sini, terus nanti coba kalian lihat sendiri kalau misalkan sesuai sama risknya kalian, risk rewardnya kalian sesuai ya itu baru ikutin kayak gitu. Oke lanjut, kayaknya udah mau habis pertanyaannya. Terakhir nih, Arto, Bang Jago. Oke, Arto. Arto kemarin gue pernah bilang juga di story gue, itu area support yang gue kasih itu gede banget, ada di 8.000 kalau nggak salah. Ya sekitaran 8.000 lah, 8.000 sampai 12.000 atau 11.000 waktu itu gue bilang di waktu gue bahas di story. Dan ternyata ya memang dia waktu itu, karena gue begini, kenapa gue kasih area support yang gede banget, karena kalau kalian di sini ini cuma salah satu, ada area base ketika dia ini kan Arto kalau kalian lihat kan dari awal, dari kapan nih, dari Desember itu kan naiknya
kenceng banget ya, naiknya kenceng banget. Terus satu-satunya area yang dia ada sidewaysnya di sini doang, di sekitaran 8.000 sampai 11.000 12.000-an. Nah, ini kenapa gue kasih jadi area support ya, karena dia ngebentuk base di sini ya. Kalau misalkan dia turun, ada kemungkinan dia bakal berhenti di sekitaran sini. Nah, cuman karena dia terlalu gede, gue nggak bisa tentuin dia. Takutnya kalau gue bilang, oh tenang Arto, dia bakal mantul di 11.000 misalkan, ketika dia sampai 11.000 dia akan naik lagi ke atas. Ternyata nggak break, karena ternyata nggak mantul, karena kan area supportnya gede banget, ada di 8.000 sampai 11.000. Kalau takutnya kalau gue beli 11.000 mantul, nanti kalian langsung HK di situ, ternyata masih turun, kan nggak enak. Jadi gue akan bilang area supportnya dari 8.000 sampai 11.000. Ternyata kemarin mantulnya di 11.800. Di sini udah mantul nih. Nah, kalau udah kayak gini kan, apalagi nih mantulnya kenceng banget ya, beberapa candle hijau nih. Berapa nih? Seminggu hijau. Nah, ini sebenarnya udah bisa dijadiin, udah bisa jadi salah satu konfirmasi kalau sebenarnya Arto ini kayaknya bakal masih lanjut uptrendnya. Karena ini sebenarnya kemarin juga koreksi kan lumayan wajar ya. Kalau kalian lihat sendiri nih, dari awal udah ngegas banget ke atas ya, koreksi kayak gini wajar sih sebenarnya. Atau gue nggak bisa kasih area masuk di mana, area TP di mana, karena saham uptrend ya. Apalagi ini uptrendnya kencang sekali dari awal, jadi ada kemungkinan dia bisa breakout all time high di sini 19.000, ada kemungkinan. Cuman paling kalian, eh kalau mau masuk ya ini udah bener-bener masing-masing banget. Kalau mau masuk, kalian tentuin aja risk reward yang masing-masing. Kalau jebol mana mau cut loss, kalau misalkan TP-nya di mana mau TP, kayak gitu ya. Yang pasti ini kalau ada satu area masuk di sini ya, 14.800 sampai 14.900. Nah, penentuannya adalah kalau misalkan dia bisa breakout dari 14.900 dan tahan di atas ini harusnya sih dia bakal naik lagi minimal ke resistannya di sini. Resistannya kan ada di 16.750. Nah, kalau dia bisa breakout lagi dari resistance ini, ya resistance keduanya kita anggaplah di all time high di 19.075. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dia bisa breakout lagi, ya ini udah bagus banget, karena ya udah all time high, kita tinggal nunggu aja, biarin aja sahamnya kerja, kita biarin aja profitnya jalan kayak gitu. Oke, ini terakhir. eh Oke ya, harusnya nggak ada lagi dan udah kita bahas semua ya per. Oke, harusnya udah kita bahas semua. Thank you banget buat followers di Instagram gue yang udah request saham-saham untuk dibahas, karena hmm, karena kan gak mungkin kalau misalkan gue ngandelin diri sendiri gue untuk screening satu-satu, kemudian gue harus posting, bikin konten segala macam. Jadi gue akan lebih sering bikin konten-konten kayak gini, mungkin seminggu satu kali. Jadi tiap weekend gue bakal kasih kesempatan untuk kalian request saham buat dibahas analisa teknikalnya. Nanti gue bakal bikinin video kayak gini lagi di YouTube, dan gue akan mungkin kalau misalkan nanti terlalu banyak, gue akan pilih beberapa yang menurut gue sahamnya berpotensi, yang menurut gue pribadi itu masih bagus untuk naik, atau yang menurut gue pribadi ini kayaknya bahaya nih sahamnya. Nah, gue bakal bahas saham-saham yang kayak gitu aja ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata requestnya semakin lama semakin banyak, gue gak akan bahas semua, karena mungkin itu waktunya juga bakal makan banyak waktu. Oke, so far thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk bantu gua like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya yang pertama supaya channel ini bisa berkembang, dan yang kedua supaya Instagram gue juga bisa berkembang, dan bikin gue makin semangat buat bikin konten-konten berikutnya kayak gitu ya. Oke, thank you banget semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.